Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Selamat datang di seri Cinta ke-15 malam ini. Kembali nanti bersama Bro Edi Masran. Minggu lalu kita bersama Bro Edi dan pembicaraan belum selesai. Jadi kita lanjutkan malam ini. Dan mudah-mudahan apa yang nanti Bro Edi sampaikan akan bermanfaat buat semua yang ikut. Nah, Bro Edi sudah masuk, ada di IG bersama Bro Edi. Hai Sis Welling, selamat malam. Senang sekali nih Sis Welling, rajin banget. Halo Bro Edi. Halo, be happy semuanya. Happy. Kita lanjut ngobrol ya Bro, minggu lalu belum selesai. Untuk yang minggu lalu belum ikut sesi cinta ke-14, Bro Edi ini aktif mempraktekkan, mengembangkan, dan menginspirasi konsep hidup ramah lingkungan, aktif menulis tema hidup ramah lingkungan, menemukan cara lengkap dan malam ini cara lengkap dari Twin, dan ini adalah malam ini tema yang beliau ingin angkat adalah tentang meditasi pemaafan, yaitu bagaimana mengobati luka batin dengan pemaafan. Oke, silakan Bro Edi. Oke, baik. Saya lanjutkan sharing saya untuk hari ini, yaitu tentang meditasi pemaafan. Suara saya jelas ya? Jelas Bro. Oke, jadi gini, sebenarnya kalau kita sadari, setiap manusia itu selalu punya problem, dan problem itu sebenarnya dasar dari problem itu adalah pandangan salah. Ya. Nah, pandangan salah ini selalu terkait dengan ego. Jadi Ya, ego betul. kita menderita. Kenapa sampai demikian? Misalnya gini, kalau orang, maaf ya, ini anggaplah kata-kata yang makian ini hanya sekedar contoh. Misalnya nih, kalau dibilang, dasar kamu anjing, babi, dan sebagainya, kebun binatang keluar semua. Kita biasanya kok ini langsung marah gitu loh. Enak aja, kamu yang kebun binatang semua keluar semua. Nah, tapi coba Belum kalau tahu ya apa pesannya Acanca ya. ya. Kalau sedang tidur, dasar kamu setan, hantu, babi, anjing, segala macam. Kita nggak marah. Nah, kenapa? Loh, kamu kan menyinggung saya. Nah, itu saya itu siapa? Itulah ego kita yang kita genggam. Itu sebenarnya menjadi sumber penderitaan di setiap manusia atau semua makhluk. Jadi ego inilah kita melukai batin kita atau kita melukai orang lain, sengaja atau tidak sengaja, itu selalu terjadi dalam setiap interaksi kita sebagai makhluk. Betul. Ya. Misalnya ular dengan bebek atau dengan ayam. Mungkin ayamnya tidak dimakan, mungkin bebeknya tidak dimakan, tapi telurnya dimakan. Nah, ini menyebabkan kemarahan di induk ayam. Dendam pun bisa membawa terus-menerus permusuhan itu terjalin terus. Ya, sampai berapa kehidupan ya, Bro? Terus-menerus sampai kapan? Nah, sampai permusuhan itu dicabut, diselesaikan. Nah, sebagai manusia juga, kita ini masih terus menciptakan polemik. Karena apa? Masing-masing masih mempertahankan ego. Saat seseorang merasa egonya terluka, saat dia tidak bisa menerima itu sebagai satu kenyataan, nah disitulah terjadi lagi dendam baru atau luka batin yang baru. Ya. Nah, seperti ini. Ya kadang kalau kita mendengarkan khotbah, cerita inspirasi, oh iya ya betul ya. Tapi begitu kita menghadapi, jadi lagi kebakar lagi. Ini tanduknya muncul. Nah,
asap muncul, ya apa? Kalau gambaran kalau banteng itu matador, kalau digambarkan dalam komik udah nyembur ke ujungnya. Betul. Akan seperti ini hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengar khotbah, hanya membaca inspirasi. Itu bisa memasukkan konsep, tapi untuk menyelesaikan sampai ke dasarnya nggak bisa. Sangat nggak bisa. Jadi itu harus masuk di dalam kesadaran penuh juga. Untuk lepaskan satu luka di batin itu. Nah, luka ini masalahnya. Mereka juga kadang lupa, bro, bahwa itu ada hubungannya dengan karma masa lalu yang terjadi di sekarang. Kadang orang sering lupa begitu. Nah, saya juga pernah regresi dengan Sis Natalia Sunaiji waktu itu tahun 98. Seingat saya tahun 98. Saya kenal Sis Brenda itu 2012 kayaknya ya, sekitar itu. 14 ya. Antara itulah 12. 2014. 98 nggak salah. Nggak mungkin 98. 2008, sorry. 2008. Ya, 2008. Nah, waktu itu saya regresi, bisa melihat kehidupan lalu. Di situ saya sedikit tersadarkan. Oh, ternyata apa yang buruk sekarang itu sebenarnya saya hanya bayar utang. Yes. Nah, tapi waktu menghadapi masalahnya, saat mulai ini lagi ego kan masih ada, masih kuat. Itu terluka lagi, masih tetap, walaupun sudah dengan ada kesadaran. Oh ya, ini kan saya hanya bayar utang, tapi kan gregetannya ini nggak akan ini gitu loh, nggak hilang karena kita masih masuk di dalam satu pengetahuan intelektual, belum di dalam satu kesadaran dari batin. Nah, jadi sebenarnya hukum karma, saya sempat menuliskan satu quote. Jadi hukum karma itu sangat adil. Dia tidak pernah salah sasaran. Kalau saat dia berbuat, tidak pernah salah orang. Tidak mungkin, betul. 100% adil. 100% adil. Dan tidak pernah meleset waktunya. Dia akan datang tepat pada waktunya dan tepat pada orangnya. Jadi tidak akan menurun kepada keturunan atau wah ini kan dosa turunan, seperti tidak. Siapa dialah. Nah, kalau ada karma buruk ini berbuah lalu terdampak ke orang lain, ya orang itu juga ada buah karmanya juga saat itu. Misalnya terdampak kepada anak, ya anak juga saat itu menerima juga karma buruknya dia. Nah, inilah memang hukum karma itu sangat sulit untuk kita pahami secara jelimetnya ya. Nah, kita hanya bisa melihat dalam satu rangkaian, tapi saling keterkaitan antara makhluk itu sangat rumit sekali. Jadi mungkin seperti otak manusia itu, sel-selnya itu sangat rumit sekali cara kerjanya. Banyak cabang-cabangnya, banyak ada kondisi tertentu yang menyebabkan dia akan muncul jadi karma, betul. Dan kadang memang ada beberapa karma tidak berdampak pada orang lain, tapi ada satu karma berdampak ke banyak orang. Seperti misalnya saja kecelakaan pesawat seperti itu. Oh, itu dampaknya luar biasa sekali. Saling keterkaitannya ke airline-nya. Airline-nya juga karma buruk. Bagi si pilot, anak si pilot, atau istri, siapa dari seluruh penumpang, semua terkait gitu. Nah, termasuk ada karma kelompok, bro. Betul. Bahkan mungkin bukan nyawa. Mungkin ada orang yang order online nih, tapi barangnya ikut kargo di pesawat itu kan kena juga, walaupun kadarnya sampai gitu. Nah, kadang-kadang gini, setelah itu dialami, wah, kemudian kok barang saya gak nyampe, maki-maki. Ini gak bener nih, maki-maki, dia maki-maki. Anaknya yang atau istrinya dengar kesel, atau suaminya dengar, apaan sih ngomel-ngomel begini? Nah, kena nyambung saling keterkaitan seperti itu. Ini kerjanya sangat rumit sekali, tapi yang perlu
kita sebagai manusia sadari bahwa apapun hal yang buruk terjadi di kita itu sudah adil dan sudah tepat kita terima, tidak ada tawar, dan itu pasti. Wah, seneng banget malam ini Suhu Nengsiu bisa gabung nih. Malam Suhu selamat datang. Iya. Lanjut bro. Jadi dari situ kemudian setelah saya mengikuti meditasi di TWIM, dan di sana saya merasakan ada sesuatu yang unik ketika saat meditasi itu ngalami stagnan, di hari-hari yang stagnan, diarahkan untuk meditasi pemaafan. Pemaafan apa sih? Dulu kan saya taunya saya sudah ngerti kok hukum karma gitu loh. Tapi setelah dicoba gitu dengan meditasi pemaafan, wah, ternyata ada di bawah sadar kita itu keluar lagi. Yes. Nah, luka batin itu ternyata itu bukan harus satu hal yang kita harus dipukulin, kita harus disiksa, atau kita dikhianati. Kadang-kadang hal-hal kecil-kecil itu yang kita terus pendam. Misalnya gini, saya ngatakan, oh, Sis Brenda, saya janji ya nanti pokoknya saya akan ngasih misalnya buah ini kalau saya ke Jakarta gitu. Tahu-tahunya misalnya tahu-tahunya lupa, ternyata janji itu pun sebenarnya bisa menjadi luka gitu loh. Kalau orangnya ini cuma janji tok. Pokoknya aku nggak percaya lagi kalau dia ngomong tuh cuma janji, nggak pernah. Nah, kalau menyimpan, kalau kita ngerti caranya menghandle itu, sudah. Anggap aja lunas, anggap aja nggak jadi. Nah, tapi kalau kita masih menyimpan janji orang ke kita, kan kita rasanya mau nagih, tapi orangnya kok nggak bayar gitu. Wah, itu empatnya itu luar biasa gitu. Apa? Oh, dia kan sudah janji. Karena janji itu bisa jadi utang loh bro. Utang. Dan itu tidak utang dalam satu kehidupan. Akhirnya itulah janji-janji itu yang tidak ditepati, itu kalau tidak diselesaikan secara batin, sepakat untuk itu dianggap lunas, dianggap sudah selesai, tidak janjinya udah kalau tidak dicabut, maka akan menjadi utang, dan itu bisa jadi dendam, bisa jadi sakit hati. Betul. Nah, betul. Jadi kalau tidak mengerti. Ya. Jadi gini, banyak orang kenapa egonya begitu kuat. Jadi itu saya tidak mau menilai orang lain, saya menilai dari diri saya. Itu adalah satu proses batin di mana kita mau orang lain menderita, kita mau dia terbakar, tapi kita yang menggenggam bara apinya. Yes. Sebenarnya bukan orang lain yang menderita, kita yang duluan menderita. Kita genggam, misalnya arang yang lagi panas membara, kita pegang, terus kita dengan penuh kebencian mengharapkan orang lain yang menderita. Orang lain belum tentu menderita, tapi kita yang sudah pasti menderita duluan. Seperti itulah luka yang sudah masuk menjadi tahap dendam. Dan itu pernah saya alami. Setiap kali saya sadari, ada muncul lagi, ternyata kok ada muncul rasa. Jadi begini, setiap saat masih muncul rasa sakit hati, tiba-tiba keingat ini ya. Nah, itu harus saat dia muncul, setelah disadari, harus dirilis atau dimaafkan. Jadi saya berusaha melatih diri setiap kali muncul itu. Saya sadari walaupun kadang-kadang, ternyata begini ya. Kok saya berniat baik ke dia, dianya kok berniat menanggapi bahwa saya ini punya niat buruk. Ada muncul seperti itu. Mispersepsi. Segera sadari dan gak masalah dia mau memikirkan tentang apapun tentang saya, is okay. Tidak terganggu. Kalau dulu itu bisa tidak tidur berhari-hari. Aduh, rugi lah bro. Saya orangnya dulu suka hal sepele pun saya bisa sampai mikirin itu. Akhirnya ketidurannya karena kecapean aja. Astaga.
Nah, itu mungkin yang saya cerita di sesi sebelumnya, saya kan tadinya insomnia juga. Oh ya, tadinya saya cerita ini ya, migrain. Dan Iya. juga plus insomnia, susah tidur. Oh, Susah tidur karena hal sepele ya, itu selalu saya pikirkan. capek deh. Itu, dan sekarang, Kebanyakan orang begitu yang tidak mengerti, bro. Betul banget. nah, contohnya lagi dari sesi yang minggu lalu, hari Senin yang lalu, ada teman yang men-share YouTube-nya ke grup kawan-kawan. Oke. Kemudian narasinya ini sebenarnya nggak terlalu tepat, cuma ya setiap orang kan berhak ya menuliskan narasi tambahan dari link YouTube Sis Brenda. Dikatakan, katanya Edi Masran sudah berubah loh. Dengerin deh ini. Nah, terus ada yang mungkin karena dalam momen-momen mungkin dalam memori dia ingat keburukan saya seperti kalimat nyindir. Jadi berubahnya kayak apa gitu. Tapi dengan kalimat yang nyindir gitu. Nah, jadi gini, saya mungkin perlu diklarifikasi juga. Semoga teman-teman yang mendengarkan video ini maupun yang lalu, saya tidak pernah menyatakan atau mengklaim saya sudah menjadi sempurna atau menjadi orang yang bijaksana, tidak bisa muncul kemarahan, tidak pernah muncul hal-hal pikiran buruk, tidak. Saya tidak pernah mengklaim itu. Saya hanya sampaikan intinya, saya punya problem. Dan saya berusaha menemukan solusi untuk problem saya. Ya. Dan sampai ya, saya menemukan problem-problem tertentu saya temukan. Dan saya masih punya problem juga, gitu loh. Karena kalau saya tidak punya problem, namanya manusia, mana mungkin terbebas dari masalah. Betul. Nah, saya masih bergerak, saya pun masih menemukan problem. Jadi kalau manusia tidak punya problem, itu seperti kapal yang sudah berlabuh, tidak pernah berlayar lagi. Ya. Itulah manusia tidak ada problem. Kita masih hidup kok, bro. Selama manusia itu masih mengarungi kehidupan, ya masih ada problem gitu loh. Jadi saya tidak punya maksud sedikit pun menyampaikan di sharing seperti ini, menyampaikan bahwa I am the best, I am perfect. Ya, bukan begitu, benar. Jadi ini hanya sharing bahwa kita ini semua manusia ini punya problem. Lalu bagaimana mengatasi problem? Seperti itu. Dan saat itu saya coba mengamati batin saya. Saya baca message ini, saya ada rasa tersinggung nggak ya? Ya, good. Bagus. Saya hanya waktu membaca ini, maksudnya apa ya? Tadinya malah saya berpikir, oh ini maksudnya apa ya? Terus, mungkin begini, tapi saya juga berpikir, oh mungkin dia nggak bermaksud seperti itu. Mencari segala alternatif. Dan alternatif terburuk, saya coba amati batin saya tersinggung nggak? Ya terserah, orang mau nilai saya apapun, it's okay. Betul, setuju bro. Selama kita tidak merespon lagi, bereaksi lagi. Karena saya tidak... Ini ada komentar nih dari Sis Luciana. Sekarang dengan meditasi jadi pelor ya bro. Jadi apa? Itu saya. Sekarang dengan meditasi jadi pelor ya bro. Nempel molor. Itu saya tuh. Oke. Jadi, nah itulah beberapa hal yang saya hanya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa kita di sini tidak dalam konteks untuk menyampaikan, oh jadilah orang yang sempurna. Ya, karena konteksnya kita sekarang di sini, kita masih punya masalah. Dan bagaimana kita berusaha mengatasi masalah kita. Yang jelas, dulu saya mengatasi masalah saya, dulu dengan beberapa tahun terakhir ini, ada cara yang berbeda. Ada perspektif yang berbeda yang saya ubah, oh ternyata ini lebih efektif. Begitu. Nah, jadi kita juga lebih sabar, lebih bisa melihat, menerima kenyataan. Ya.
Tapi jangan sampai dinilai, wah kalau gitu kamu sudah ngaku sudah sabar seperti misalnya biku-biku yang di hutan yang nggak pernah marah. Oh tidak, masih muncul kok api-api apa yang mau memantik apa kemarahan, masih ada kok muncul, masih ada. Jadi cuma saat itu muncul tidak seperti dulu. Ya, kalau dulu itu seperti apa? Kita ini seperti bensin, begitu ada yang memantikkan api, langsung berkobar. Langsung. Sama bro, Nos. Saya dulu begitu bro. Jadi, nah sekarang bagaimana itu bisa berubah? Berubahnya itu karena kita menggunakan pendekatan yang berbeda. Ya. Maksud dari sharing ini adalah seperti itu. Coba. Ya kadang-kadang ini juga sih. Kadang-kadang ada beberapa teman yang terlalu suka memuji saya. Saya menyampaikan ini, wah kamu hebat ya gini gitu ya. Nah biasanya kadang-kadang saya terus terang saya ini orangnya suka iseng. Jadi kadang-kadang kalau orang sudah saya nilai sudah terlalu memuji saya kadang-kadang suka bikin kesel gitu. Buat sesuatu yang itu sebenarnya membuat dia kesel, sampai saya tuh ketawa gitu. Nah ini kalau ada yang pernah digituin, rasain loh. Bro, saya mau tanya nih, waktu bro pemaafan, nangis nggak bro? Oh ya, jadi waktu meditasi pemaafan itu, waduh itu meditasi yang meditasi tisu. Jadi harus ada tisu atau handuk kecil, karena begini, ternyata luka batin itu kalau saya ibaratkan begini, kita punya satu media tanam. Kita tanam kebencian atau kemarahan atau dendam, itu akarnya sudah seperti kanker yang menguasai satu pot itu gitu. Nah, saat ini kita mau cabut ini, saat dia mau kita keluarkan, maka akar-akar ini akan memerontokkan tanah-tanah di dalam pot itu. Ikut terhambur gitu, ikut kecabut. Nah, di dalam batin itu sangat apa ya? Ada rasa perih. Ada perih. Nah, mungkin kalau saya andaikan kayak, nah ini zamannya sudah banyak yang sudah vaksin mungkin ya, saya belum. Misalnya saat ditusuk itu kan sakit nih daging kita saat ditusuk apa jarum. Dicabut tuh enak, masih karena tidak ada apa namanya nih? Hanya satu, tidak ada kait. Nah kalau kita bayangkan, saya ingat dulu Bante Joti sampaikan ada bahagia bermata kail istilahnya. Itu kebahagiaan itu dari ada tendensi kebencian atau keserakahan. Walaupun kita bahagia, misalnya kita menyiksa hewan, kita bahagia, itu bahagia yang bermata kail. Satu saat akan dicabut itu sangat menyakitkan, akan perasaan kita. Nah, misalnya kita bahagia karena wah rezeki lagi banyak nih, bagus, kita apa foya-foya. Itu kebahagiaan bermata kail. Satu saat itu tercabut rezekinya lagi seret, wah itu perasaan kita akan sangat terluka, menderita. Itu tercabut. Nah, itu adalah yang disebut kebahagiaan bermata kail. Nah, saat meditasi pemaafan itu seperti perasaan kita yang dulunya kita sudah pernah menanamkan ini mata kail, tapi di dalam perasaan kita ini dia diem, tidak terasa sakit. Saat kita cabut. Meditasi pemaafan itu saat kita menyadari, ternyata di sini ada ini loh, kayak misalnya orang pernah zaman perang ketembak pelurunya masih nyisa di paha gitu. Masih dicabut. Nah, bayangkan itu bukan butir peluru, tapi bayangkan itu seperti mata kail. Saat itu akan sakit dan itu kita akan reaksi kita saat itu adalah menangis. Menangis which itu is normal dan oke. Karena menangis itu kalau kita melakukan dengan kesadaran ingin mencabut penderitaan itu, yang kita ingin pemaafan itu, di situ adalah seperti apa? Tangisan penyesalan. Penyesalan dulu pernah misalnya menyakiti orang. Nah,
Satu contoh dulu waktu regresi itu pernah ini apa saya kan sampaikan kalau saya itu suka migrain. Nah, teringat rupanya bukan kehidupan lampau yang past life yang kelahiran lampau, tapi masih kelahiran ini. Saya dari kecil tuh suka menyiksa hewan. Jadi rumah saya itu di atas lumpur. Jadi kalau di Kalimantan Utara ini pasang surut nggak kayak Jakarta ya, cuma setengah meter kan pasang dan surut selisihnya. Kalau di Kalimantan tuh bisa 5 meter. Jadi kalau surut tuh kering, surut itu kering. Tapi kalau pasang itu tinggi sekali, jadi bisa berenang, bisa masuk kapal malah di belakang rumah. Oh my goodness. Wow. Ya pagi selisihnya segitu. 2 putaran satu hari. Banjir jadinya. Seperti banjir gitu, bro. Ya, itu memang sudah ini, makanya banyak mangrove di Kalimantan. Karena mangrove kan hidupnya di lumpur, tapi nggak boleh kerendam di air terus. Ada masanya harus dia, apa namanya, airnya surut, ada masanya dia kerendam air gitu. Nah, jadi kalau waktu surut, itu banyak kepiting yang sejempol-jempol ini loh. Oh, iya. Capitnya satu kecil, satunya gede, hampir seukuran badannya juga gitu. Nah, papa saya punya senapang angin yang dipompa-pompa pakai angin. Itu saya suka kalau pulang sekolah itu pakai itu, isi peluru, tembakin itu kepitingnya. Langsung gawat, ditembak nggak mati-mati, tapi masih bisa lari. Datang lagi, saya tembakin lagi. Pernah saya sampai tusuk, matanya nembus. Di situ kaki saya gemetar. Waktu itu saya belum migrain. Jadi sekitar mungkin sekitar tahun depannya lah seperti itu. Itu migrain saya muncul. Sampai 30 tahun. Migrain saya awet. Nah, waktu regresi itu, saya diajarkan juga memaafkan. Minta maaf. Bukan memaafkan, tapi minta maaf kepada biawak yang saya bunuh itu. Di situ saya ada biawak pula? Bukan cuma kepiting? Wow. Yang nggak mati-mati itu, kalau kepiting sekali tembak hancur. Karena kecil. Nah, yang biawak ini, akhirnya matinya setelah saya tusuk. Dan di situ kaki saya gemeter waktu saya membunuh itu. Nah, saya mengamati, saya ingat-ingat batin saya itu, kenapa ya saya sampai begitu kejam? Rupanya begini. Tadinya cuma iseng, mau nembak. Kok nggak mati-mati? Muncullah, terbakar. Iya, terbakar, tambah ini. Wah, coba ini. Tembak lagi, kena kepalanya nggak mati. Turun, bawa kayu tajam, tancepin. Di situ saya merasa betul-betul, wow. Nah, itu waktu saya masih SMP. Kemudian saya waktu STM, saya mengenal Buddhis. Jadi waktu itu saya nggak mengenal Buddhis. Agama Buddha seperti apa, saya nggak tahu. Di SMP, saya kemudian ketarakan, di sana diajak ke wihara, kemudian saya diajarkan, loh kenapa sih hewan nggak boleh dibunuh? Satu hal yang saya, walaupun saya dulu membunuh hewan itu sampai gemetar gitu. Jadi begini, saya hanya mau ingatkan bahwa kadang-kadang apa yang kita pahami belum tentu kita bisa dalam kondisi seperti itu setiap saat. Contoh, saya waktu SD itu pernah om saya pegangin ayam, minta saya gorokin lehernya. Waktu saya SD, dan waktu saya mau gorok, saya nggak sanggup gitu loh. Saya nggak berani. Nah, kadang-kadang teman-teman saya langsung set mati. Nah, saya tuh nggak berani. Tapi bukan berarti kita tidak bisa membunuh, walaupun kita ada ketakutan membunuh. Nah, waktu SMP, kenapa saya jadi berani membunuh biawak? Karena di situ terbakar oleh kebencian. Ego saya saat itu apa? Kok nggak mati-mati sini? Oh, nantang lo ya. Sudah ditembak keluar lagi. Lo nantang ya? Wah, langsung emosi naik gitu, kebakar. Jadi saya hanya mau menyampaikan satu pelajaran di sini. Saya tidak suka membunuh sebenarnya. Itu yang saya amati dari waktu saya masih SD. Tapi saat kemarahan, rupanya membunuh itu bisa terjadi kalau kita terbakar kemarahan. Walaupun bahaya ya, bro.
Walaupun kita dasarnya tidak suka membunuh. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sampai di satu titik apa yang tadi setelah saya regresi, waktu itu sis Natalia Sunaidi sampaikan untuk minta maaf kepada biawak itu dan kepiting-kepiting itu, dan saya minta maaf, saya menangis. Dan di situ timbul penyesalan, dan di situ tambah tekad saya untuk tidak membunuh hewan sekalipun. Di saat itu, tahun 2008, bukan 98 ya, 2008. Nah, kemudian saat meditasi pemaafan, ternyata ada hal-hal yang kecil lagi, yang ternyata masih tersimpan di batin. Dan sisa-sisa ya, Bro. Sisa-sisanya itu bisa keluar. Nah, di situ saya coba identifikasi beberapa problem yang muncul. Biasanya begini, ada 4. Yang pertama, itu ada kesalahan kita yang kita sengaja. Ada kesalahan kita yang menyakiti makhluk lain atau orang lain yang kita tidak sengaja. Ada kesalahan makhluk lain atau orang lain kepada kita yang dia sengaja memang mau nyakiti kita, atau dengan sadar. Ada yang sebenarnya dia tidak sadar. Iya. Nah, begini, yang kita sadari, kita mau nyakiti orang, misalnya kita maki-maki orang, menyalah-nyalahin orang, menfitnah orang. Nah, ini masuk ke kategori pertama. Yang kedua, sebenarnya kita nggak niat berbuat menyakiti orang lain, tapi yang kita lakukan ini ternyata menyakiti dia. Contoh nih, kadang-kadang kalimat-kalimat yang suka iseng gitu, misalnya, sini lu peyang, misalnya. Ternyata, gila gua dibilang peyang, atau misalnya body shaming, misalnya, sini lu ndut. Nah, ada orang yang ketawa, tapi ternyata di dasar batin dia, sebenarnya dia menyimpan dendam. Dia hancur perasaannya, aduh gua dibilang gendut, dan sebagainya. Nah, biasanya ini niatnya nggak menyakiti, dia pikir ini canda, gitu. Wah, ini ingetin saya nih, ada klien saya, Bro. Jadi suaminya itu nggak suka ngomong, tapi dia mendem. Istrinya saya notice waktu mereka datang ke saya itu panggil suaminya Edut gitu. Terus saya ngomong, sis, kalau sis ngomong panggil beliau ini gendut, apakah beliau oke? Terus suaminya langsung bilang, sebenarnya nggak oke, sis. Saya tersinggung pertama-tamanya. Tapi karena udah kebiasaan, ya udahlah. Istrinya baru tahu kalau suaminya itu tersinggung. Ya, jadi harus hati-hati nih para perumah tangga, para pasangan. Jangan sampai kita ngomong sesuatu yang kesannya bercanda, tapi itu ternyata membuat orang itu ada luka. Memendam, ya. Dia tidak suku bilang, tapi terpendam. Sayang itu peduli dan sayang kok. Iya. Saya belakangan ini dikatakan apapun, I don't care. Good. Memang harusnya begitu. Bahkan saya kalau di Facebook suka buat guyon-guyonan, ya mungkin ada bagi orang anggap berlebihan, tapi saya mau tunjukkan, saya mengejek diri saya tuh tanpa saya harus merasa tersakiti. Dan saya orang mau mengatakan saya monyet, anjing, babi, it's okay. Iya, nggak peduli. Ingat aja, Bro, ngomongan Acanca, Bro. Kan Acanca bilang kalau dipanggil anjing, coba aja nengok ke belakang, ada ekornya apa enggak. Kalau nggak ada, ya kenapa mesti marah. Saya ingat banget itu ngomongan Acanca itu. Jadi mau dikatakan anjing, so what gitu loh, orang mau manggil saya anjing. Saya tetap begini kok, saya nggak berubah jadi anjing gitu loh. Justru saya kalau marah, bisa-bisa saya jadi anjing beneran nanti, karena masuk ke pikiran kesadaran bahwa anjing kan nanti malah bisa jadi beneran gitu. Nggak bakal, Bro. Nggak bakal lagi. Nah, justru kalau seperti orang mau mengatakan apapun, I don't care. Nggak nyimpen. Nggak akan mau nyimpen lagi. Dulu, aduh kepikiran bener. Kalau dulu kepikiran bener. Sekarang, mau orang panggil saya apapun, mau diuji kayak apapun terserah.
celaan dan pujian itu sesuatu yang biasa. Saya hanya kadang ini menegaskan kalau ada orang suka mengatakan kadang-kadang, ah kamu bohong. Itu saya merasa, saya mau jelasin. Bohong saya di mana? Ya. Saya sedikit agak tegas kalau dibilang saya bohong. Tapi kalau bilang saya monyet, anjing, kucing, apa segala macam lah, setan sekalipun, Sayanya bukan nyetan ya bro, sayanya lim ya. Saya selim. Jadi, nah itu beberapa ini apa? Setelah pemaafan, kalau kita tetap menjaga perspektif kita, pandangan kita bahwa intinya itu ada di ego, dan kita disitulah kita tidak akan melukai ego kita sendiri. Kan orang itu bisa, yang tadi ketiga kan orang bisa lakukan dengan sengaja mau melukai kita. Kita nggak merasa terluka. Kalau bagaimanapun kalau orang bacok saya bisa terluka. Tapi kalau batin saya mau dilukai, hanya bisa terluka kalau saya izinkan. Yes. Kalau tubuh saya, orang itu minta izin, nggak izin, kalau kena ya tetap luka. Tapi kalau batin betul sekali. Batin kita hanya bisa terluka kalau kita memberi terluka. Nah, disitulah sebenarnya sulitnya batin dikelola, tapi itu juga kalau kita bisa kelola, sebenarnya lebih mudah daripada fisik ini. Fisik ini bisa sakit kapanpun, kita nggak suka pun dia tetap bisa kena gitu. Tapi batin kita tidak izinkan, dia tidak akan pernah luka. Tidak akan. Dan kita punya cara, bro. Kita punya cara kan, dengan 6R dan maafkan. Iya, karena memang begitu. Karena kalau kita tidak bisa maafkan ya repot. Betul. Jadi memaafkan itu ada di level pertama. Biasanya kita sudah punya luka yang lama, kita cabut, dan itu memang menyakitkan. Dan kita harus sadar juga, kita pun sering melukai orang lain, sengaja atau tidak sengaja, dan itu harusnya kita harus minta atau memohon maaf. Kalau orangnya masih ada, ungkapkan maaf itu kepada orangnya langsung. Kalau tidak, bertekadlah apapun kesalahanku kepada orang atau makhluk lain di kehidupan ini atau kehidupan yang lampau, yang sengaja atau tidak sengaja, mohon aku dimaafkan. Waktu saya melakukan seperti itu, nah itu muncul ada ternyata memori masa lalu yang saya merasa bersalah. Kadang-kadang juga ada juga nih orang lain nggak merasa, kamu nggak salah kok, bener nggak ada masalah. Cuma kadang kita yang merasa bersalah, itu pun harus kita maafkan diri kita. Harus maafkan. Jadi kadang-kadang ini bukan interaksi dua orang, tapi bisa jadi jenis kesalahan ini kita hanya menanamkan ke diri kita aja bahwa kita salah gitu. Biasanya seperti ini ke orang yang dekat. Wah, benar. Salah, misalnya tidak mampu giniin anak, tidak mampu giniin orang tua. Padahal bagi anak atau orang tua mungkin memandang kita nggak salah, tapi kita melukai kita, itu adalah jenis ini lagi jenis yang lain dari kita menanamkan luka batin. Dan memang untuk mencabut itu perih sekali. Nah, itu sebabnya saat kita mengajarkan meditasi pemaafan, saya sering bilang ini adalah pekerjaan berat, bukan pekerjaan mudah, karena kita menghadapi diri kita sendiri. Dan beruntung Bantewi mengajarkan cara bagaimana melakukan meditasi pemaafan untuk melepas luka-luka batin itu. Ya. Dan itu saya melihat banyak orang melakukan pemaafan, meditasi pemaafan, itu langsung merasakan kelegaan. Langsung lega sekali. Nah, saya pernah di retret yang pertama merasa sudah plong, kedua pun sudah plong, ketiga Bante Wim katakan meditasi pemaafan lagi, kaget saya. Loh,
sudah nggak ada Bante. Sudah, saya merasa batin saya sudah ringan. Ternyata enggak. Rupanya Masih ada. Masih ada di apa? Di batin kita. Jadi pemaafan ini belum tentu satu sequel selesai. Jadi kadang-kadang ini sequel yang berulang-ulang gitu, serial. Ya, benar. Nah, kalau sampai tentu selesai dalam satu sesi, belum tentu selesai 1 minggu. Kan Bante melakukan pemaafan sampai 2 tahun, bro. Ya. Itu Bante loh. Apalagi jadi, kita. Saat muncul lagi, ya kita lakukan lagi pemaafan lagi. Nah, ini beberapa teman, kadang-kadang ada keluarga juga sih yang menjudge kita. Nah, dulu ini aduh susah sekali nih. Kalau kita di judgment seperti itu, ini bukan hal yang mudah gitu loh. Nah, kadang-kadang ego kita mau merubah dia bahwa saya nggak begitu. Saya dulu coba berusaha seperti itu dan itu adalah upaya yang sia-sia. Iya, jelas. Orang paraminya belum cukup, kita mau ngubah gimana? Jadi kadang-kadang gini, saya kadang juga gini, di satu tempat, kalau minta saya Dhamma Desana, saya menghindar. Saya tidak mau. Karena di situ saya tahu ada orang yang saat mendengarkan itu, dia akan muncul pikiran negatif ke saya. Oh. Nah, saya katakan, saya tidak benci dia, saya sangat sayang dia, saya kasihan dia, dan saya tidak mau mendapat ruang untuk dia harus menanamkan karma buruk baru. Yes. Jadi gini, saya mohon maaf kalau ada teman di sini yang menonton video ini, pernah meminta saya untuk Dhamma Desana dan saya tolak. Saya Dhamma Desana tidak pernah mau mengajarkan juga idealnya Dhamma seperti apa. Saya biasanya hanya mau sharing. Ya, memang. Namanya sharing Dhamma, bro. Nah, tapi kalau di tempat itu, saya tahu ada orang selalu berpikir negatif. Saya lebih baik tidak. Saya lebih baik tidak menyampaikan, karena apa? Saya tidak mau ada orang menerima hal yang kelak dia akan menerima karma buruk dengan pikiran negatif dia gitu. Saat saya mau men-sharekan sesuatu yang mungkin niatnya untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, saya hanya sampaikan yang Dhamma Desana bisa orang lain kok. Nggak harus yang pintar ngomong. Siapapun bisa. Nah, saya sampaikan juga, kadang-kadang saya sampaikan, loh kalau kalian mau diskusi Dhamma, kan nggak harus di forum ini ya, di forum di Puja Bakti. Kita sambil ngopi bisa sambil sharing kok. Kalau kalian niatnya memang untuk sharing gitu loh. Tapi kalau hanya untuk formalitas mengisi satu acara, maaf saya nggak Kalau saya mencari momen, istilahnya kalau dalam politik tuh cari panggung namanya. Oh itu menarik sekali. Ada masanya dulu saya senang menemukan panggung untuk menaikkan reputasi, cerita gitu. Mau jadi terkenal dan sebagainya. Dulu ada niat-niatan seperti itu. Bahkan beberapa orang pernah sampaikan, kamu kemas aja cara kamu menyampaikan, kamu bisa jadi motivator loh. Saya nggak tertarik. Karena apa? Saya tahu diri saya ini belum levelnya ke sana gitu. Pernah ada yang sampai ngomong gitu loh, motivator sekarang tuh ada yang cuma jual liur loh. Maaf ya, ini bukan level motivator yang ini ya. Saya dulu nggak ngerti gitu loh. Temen sampai ngomong, gini gitu. Lo tahu nggak motivator itu nggak semuanya ini loh, yang memang dia sehebat itu. Dia nggak ada apa-apanya. Justru dari miskin itulah jadi motivator. Dia jadi kaya dari terima bayaran itu. Oh sampai segitunya. Lah di belakangnya juga dia nggak lakukan seperti yang dia katakan gitu. Astaga. Di depan orang ada katanya seperti itu. Cuma saya nggak menemukan karena saya mungkin nggak punya kenalan-kenalan motivator yang seperti itu ya. Motivator yang terkenal nggak kenal saya. Diceritakan teman ini ada yang iseng gitu loh. Kalau lihat tulisan-tulisan saya bilang tulisan saya itu kadang-kadang saya tulis
inspirasi emas, saya tulis itu, kadang saya tulis nama dan tanggal itu untuk mengingatkan saya. Sebenarnya begini, itu bukan yang saya sudah lakukan saat saya nulis itu. Jadi saya nulis itu sebenarnya saat saya ngalami problem, dan saya mikir saya harus lakukan itu. Supaya nggak lupa, saya posting lah di medsos gitu loh. Dan bagi orang langsung katakan, alah teori lo. Lu aja gua tahu gitu kok. Sebenarnya saya posting itu nggak pernah ini kok. Nggak ada niat mau jadi motivator, nggak ada niat mau jadi terkenal. Saya hanya nggak, jujur nih, saya buka-bukaan ya, kalau pernah baca Inspirasi Emas ada tanggalnya itu tujuan saya. Ada lagi nih, saat itu saya punya problem. Saya mikir saya harus lakukan ini. Nah, apa yang saya lakukan? Saya tulis dalam bentuk tulisan. Lalu saya posting dengan saya, supaya mengingatkan saya. Nah, kalau teman-teman tidak suka, sampaikan. Kalau suka, dalam arti jangan menganggap saya hebat. Ayo kita sama-sama belajar dari kalimat itu. Ini gitu. Bro, ada komentar nih dari Packing Duck Lovers. Nulis untuk memotivasi diri sendiri. Benar. Saya juga membuat program cinta ini adalah untuk memberikan inspirasi kepada banyak orang. Karena setiap orang itu unik, pengalaman orang-orang itu unik. Dan saya mau berbagi, bukan membuat saya terkenal, bukan. Saya mau justru para asmen, twin, orang-orang yang ada di balik twin yang mengajar ini dikenal umum, supaya mengerti bahwa nggak cuma si Brenda doang, tapi ada banyak-banyak orang lain. Nah, termasuk salah satunya Bro Edi. Kan Bro Edi juga punya ceritanya banyak, bisa menginspirasi. Dan ini yang kita butuh, Bro. Ya. Makanya saya juga pun begitu, Bro. Tujuannya adalah untuk menginspirasi. Inspirasi. Nah, kalau bagi saya, motivasi dan inspirasi itu ada perbedaan. Motivasi itu seperti ban kempes dipompa. Jadi ada orang lain yang sedang semangatnya turun, dipompa oleh pompa yang bukan ban itu. Nah, kalau inspirasi, kita bukan menginjek angin atau injek motivasi kepada orang lain. Inspirasi itu gini loh. Kadang kita melihat dari orang yang berbuat buruk, misalnya kita nonton video, wah orang ini merampok ya. Perampok itu bisa menginspirasi kita loh. Dia kalau memotivasi kita bahaya. Kalau perampok memotivasi kita, kan kita termotivasi jadi perampok. Tapi perampok bisa menginspirasi kita, karena dari sini kita lihat, waduh, ngeri sekali ya kalau sampai orang tuh jadi perampok. Iya. Begini. Jadi perampok bisa menginspirasi kita, pembunuh bisa menginspirasi kita. Bahkan melihat... Ada komentar nih, Bro. Barangkali sharing pengalaman kita hari ini merupakan obat untuk orang lain. Itu menurut Packing Duck Lovers. Terima kasih, Bro Armani. Kemudian dari Osibon Food ada bilang nih, siapa tahu orang itu sudah tidak berpikir negatif jika mendengar sharing Bro Edi. Menganggap orang lain berpikir negatif itu sama juga kitanya berpikir negatif ke orang itu. Itu pertimbangan hal yang lain. Saya hanya berusaha menghindari ada orang lain yang merasa sinis dengan apa yang saya lakukan, tapi saya tidak berhenti untuk men-sharing dalam forum yang lain. Bro, ada yang komentar nih, Bro. Kok perampok jadi inspirasi sih? Cerita, Bro, kenapa bisa jadi inspirasi? Begini ya. Jadi contoh yang lebih real. Saat saya melihat foto ikan paus atau lumba-lumba atau apapun hewan yang pernah mati terdampar di pantai, kemudian dibelek, itu perutnya isinya ratusan kilo plastik. Apakah peristiwa ini hanya bisa dilihat satu sisi? Ya, di satu sisi rasa kasihan terhadap hewan itu. Tapi di sisi lain ada plastik-plastik ini sebenarnya nih kecerobohan manusia kan. Nah, pembuang plastik-plastik ini menginspirasi saya untuk tidak membuang plastik. Jadi bukan. Nah, kalau memotivasi bahaya. Memotivasi saya supaya membuang plastik lebih banyak.
Tuh jangan. Anjing makan, itu termotivasi. Nah, tapi ini kan terinspirasi. Aha. Jadi inspirasi itu yang menjadi penentu adalah pikiran kita. Yes. Kita melihat peristiwa buruk ini untuk apa? Contoh, ini teman saya ini suka ketawa nih. Saya suka ngumpulin ini botol seperti Botol ini. plastik. Ya, botol plastik, mereknya sudah saya kupas. Nah, kalau ada plastik-plastik seperti ini kan bungkus luarnya nih. Nah, seperti ini saya gunting-gunting, saya masukkan. Saya lakukan ini terus-menerus bukan karena saya termotivasi oleh pembuang sampah, tapi terinspirasi dari pembuang sampah yang mematikan banyak hewan. Ya, banyak hewan memakan plastik yang kita buang. Nah, ini adalah contoh inspirasi. Inspirasi dari pembuang sampah plastik loh. Gitu. Jadi kita memotivasi Bro Edi ya untuk ramah lingkungan gitu ya, Bro. Ya. Dan ini saya lakukan, teman-teman suka ketawain dan saya nggak merasa tersinggung, nggak merasa harus memaksakan orang lain lakukan ini. Saya lakukan untuk saya. Bukan untuk memaksakan orang lain. Kalau ada orang lain mau mengikuti saya, ayo, silakan. Mau cari ide-ide yang lain, saya siap share tanpa pungut cas. Free. Jadi ini dia nih, soal kita mau sharing. Jadi, Bro dan Sis tunggu tanggal mainnya ya. Kita akan membuka Zoom seminar. Wow, udah banyak. Ini yang belum digunting. Betul, termasuk masker sebelum dibuang harus digunting dulu talinya supaya nggak nyangkut di leher hewan. Betul banget. Itu sudah kita lakukan ya. Jadi jangan sampai pula masker itu diolah kembali dan dijual kepada orang lain. Kan itu udah bekas ya, udah nggak baik. Jadi tunggu tanggal mainnya. Tim grup Yayasan Dhamma Sukha Indonesia ini akan membuat Zoominar untuk mengolah sampah, untuk mengolah buah. Nah ini Bro Edi nanti salah satu speaker kita nih. Tunggu tanggal mainnya di bulan April. Ya. Semoga pas saya ada di Nunukan. Kalau saya ada di Nunukan dan saya minta kalau bisa ini siang hari atau sore hari Minggu misalnya. Jam berapa Bro? Kita bisa atur Bro. Jamnya bisa fleksibel, misalnya entah jam 2 sampai jam 4 sore atau jam berapa, terserah. Jadi kalau siang hari saya mau menunjukkan yang saya lakukan di rumah saya, dan ada yang sudah bertahun-tahun, ada yang baru sekitar 6 bulan ini. Karena ide itu terus berkembang. Dan saya terakhir saya lagi mengkonsepkan, tapi ini baru dalam konsep, belum saya buat dalam proposal atau PowerPoint, itu konsep zero waste. Ini dia. Setiap rumah eksekusi sampahnya dari rumah. Jadi tidak akan keluar. Tidak ada sampah. Jadi petugas pengangkut sampah kalau bisa itu tidak mengerjakan ini. Nanti kalau nanti ini diterapkan di level komunitas atau kota, maka nanti petugas pengangkut sampah akan menjadi petugas pengawas lingkungan, kebersihan lingkungan. Jadi kita nggak bicara tentang sampah, kita bicara tentang kebersihan lingkungan. Sip. Jadi ini untuk menaikkan martabat mereka. Baca di WA grup itu ya Bro ya, di WA grup kita ya. Saya tadi sudah ada propose 1 tanggal Bro Edi, tinggal itu cek apakah sudah didunukan atau belum. Tanggal sekian. Saya tidak sebutkan di sini, nanti orang, wah kok tanggal sekian nggak jadi gitu. Nah, nanti kita akan announce. Follow saja IG saya dan IG-nya Bro Edi. Juga nanti sama Bro Hartono, sama Bro Seci. Nah ini nanti akan seru. Para pakar-pakar enzim ini akan membicarakan bagaimana mengolah. Dan kita semua bisa belajar. Gitu. Good. Bro, ada pesan Bro. Tinggal 7 menit lagi. Ke jam 8. Sudah hampir 1 jam. Oke. Kalau sini ada buka tanya jawab nggak? Nggak ini ada, dibuka. Nah ini tapi di chatnya belum ada. Cuman ada motivasi itu sesuatu yang mendorong kita untuk terus bersemangat memulai atau melanjutkan yang kita sedang kerjakan, dari Sis Wuten Siswati.
Terima sip, kasih. sip. Komentarnya Packing Duck Lovers. Wah, bebeknya enak itu. Nah, ini si Oke, Swelling jadi yang tadi bikin komentar termasuk masker sebelum dibuang harus digunting dulu. Bagus kalau saya banget begini, ya. masker itu sebenarnya jenis sampah berbahaya karena bisa jadi ada virus. Ada yang mau tanya nggak atau komentar? Mm-mm. Kenapa Ada. bro? Oke, saya lanjut atau ada yang ini? Lanjut aja bro, tidak ada lagi yang bertanya. Oke, jadi gini, eh, di dunia ini kita nggak bisa memuaskan semua orang. Yes. Kita nggak bisa mengatur orang berpendapat atau beropini apa tentang kita. Kita berbuat Betul baik banget. pun kita dinilai salah. It's okay. Nggak perlu baper, nggak perlu sakit hati. Kalaupun kita melihat ada orang lain melakukan hal entah baik atau buruk, yang perlu kita jaga saat itu adalah bagaimana kita berpikir yang baik. Ya. Kalaupun kita melihat, oh ini ada orang yang kayaknya dia kurang respect ke kita, agak-agak sinis ke kita, it's okay. Saya menyampaikan tadi di sini bukan untuk mendiskreditkan. Bagi saya, semua mereka adalah orang yang ibarat gini loh. Saya misalnya anggaplah olahraga ya, bulu tangkis gitu. Kan harus ada lawan latih saya yang menyemes saya untuk saya melatih bertahan. Ada orang yang kasih bola lambung untuk saya harus melatih semes. Harus ada lawan tanding saya yang dalam satu permainan simulasi yang sesungguhnya supaya saya saat bertanding saya lebih baik. Jadi semua entah itu sinisme, entah itu bahkan fitnah juga ini, dan saya hanya tertawa. Tertawanya bukan tertawa kayak sinis ya. Tertawa hanya me. Terserah dia mau ngomong apa. Seluruh positif dan negatifku, beginilah orang memandang aku. Yes. Ya sudah gitu, mau memaksakan dia merubah pandangan. Nggak bisa. Kalau dulu saya berusaha gitu loh. Saya nggak gitu loh. Saya tuh gini loh. Buang-buang energi aja bro. Tambah gini nih. Di perasaan kita tambah. Nah, jauh lebih baik. Nggak ada masalah. Orang mau menilai apapun. Cuma hanya kita tahu begini, ya kita akan. Saya hanya mau meluruskan. Tadi tujuan saya bukan mau membalas sinisme, tapi saya hanya meluruskan bahwa saya di sini tidak pernah mengklaim saya sempurna, dan bukan hanya di sini, di mana-mana saya nggak pernah mengklaim saya hebat, saya saya yang terhebat. Saya hanya mau menyampaikan, saya punya problem gitu loh. Dan kita kan semua punya problem kan? Kalau nggak punya problem, yang gabung ke sini kan juga tahu siapa tahu problem saya sama nih, gitu kan? Nah, suka nggak suka is okay, nggak masalah. Tidak cocok dengan pendapat-pendapat yang saya sampaikan, tidak ada masalah. Iya benar. Lakukan saja. Saya hanya menyampaikan begini. Kalau ada yang mau melihat, oh is okay, menarik, mau coba, silahkan. Ya, tidak masalah. Jadi akhir kata, bagaimana dengan yang tadi mengobati luka batin dengan pemaafan, bro? Finally. Oke, jadi bagaimanapun juga pemaafan itu adalah hal yang sangat penting sekali. Saya melihat saudara-saudara kita yang Muslim saat Idul Fitri, yang pertama mereka lakukan adalah saling memaafkan. Yes. Begitu juga di saudara-saudara yang Kristiani melakukan pemaafan atau pengampunan, ampuni musuhmu. Ya, nah di Buddhis juga banyak sekali cerita-cerita. Setiap kali ada konflik, selalu Buddha mempertemukan untuk saling memaafkan. Dan ungkapan pemaafan itu nggak bisa diem-diem, kecuali orangnya memang sudah tidak ada, mungkin seperti makhluk yang sudah tidak ada. Tapi selama orangnya masih ada, lakukan pemaafan. Minta maaf. Minta maaf. Kalau ada kesalahan sengaja ataupun tidak sengaja, yang disadari atau tidak sadari,
mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada hutang piutang apapun, ya semoga diingatkan. Kalau memang sudah tidak mampu, sampaikan tidak mampu. Supaya ini bisa. Bro Edi, ada komentar nih bro. Dari Sis Anifang 11. Pembahasan perasaan bersalah karena di judgment ini sangat bagus. Jujur saya pikir-pikir selama ini saya sendirian. Terima kasih Bu Brenda dan Ko Edi Masran. Sis dan bro, di sini panggilan kita di Dhamma Sukha ini adalah sis dan bro. Jadi panggil saya Sis Brenda, panggil Bro Edi adalah Bro Edi. Memaafkan diri sendiri dan memaafkan yang lainnya. Dan ditanya nih bro, sama Sis Agni Barara, kalau gak dimaafin gimana? Jadi kalau nggak dimaafkan, ya tetap dari batin kita. Ungkapkan pemaafan itu, dan kalau bisa, walaupun sendiri, misalnya nih, tidak dengan orangnya lagi, selalu seperti dalam kondisi doa, selalu ungkapkan di dalam batin kita dengan tulus, mohon aku dimaafkan, mohon aku dimaafkan. Yes, yes. Bisa itu saja. Akhirnya orangnya itu akan satu titik mungkin dia akan juga memaafkan. Kalaupun sampai tidak memaafkan, bertekadlah satu saat dia akan memaafkan kesalahan kita. Ya. Karena kalau kita tulus, pasti orang lain pun melihat ketulusan kita. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak Bro Edi untuk sharingnya yang sangat bagus malam ini. Kalau dia nggak maafkan, kasih bunga sama potnya. Atau gimana kalau kasih bebek? Packing Duck Lovers ini bebeknya enak. Saya sudah pernah berapa kali coba. Jadi boleh ini di apa namanya dibeli. Anyway, selamat malam semuanya. Terima kasih. Senin depan kita akan bergabung di Cinta ke-16 bersama Mami Marta yang luar biasa. Ini akan seru nih sharing Mami. Ya, jadi ya, karena Mami Marta ini salah satu twimmer yang menginspiratif walaupun sudah berusia lanjut. Oke? Oke deh, Kanan Bro Edi. Semoga semua yang mendengarkan di sini mendapatkan manfaat besar, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga kami berdua dimaafkan apabila ada kata-kata, pikiran, perbuatan yang pernah kami keliru lakukan, baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan lampau, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa di Cinta Senin depan tanggal 22 Maret bersama Mami Marta. Oke Bro Edi, Kanan. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you semuanya.